Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program sesuai dengan yang ada pada layar ya. Jadi membuat linked list dengan 10 node dengan syarat data tidak terurut, kemudian buat fungsi reverse link listnya, balikan urutan link listnya, buat fungsi sorting link list yaitu secara descending besar ke kecil. Nah, sebelumnya linked list yang digunakan adalah single link list atau single link list. Baik, langsung ke kode programnya saja. Jadi yang pertama, di sini kita mendeklarasikan tipe data baru ya. Membuat tipe data baru dengan tab def, yaitu tipe struct node, dan aliasnya adalah alamat. Jadi membuat variabel baru bernama alamat, pointer alamat, dengan tipe struct node. Nah, kemudian struct node kita inisialisasi lagi, kita deklarasi lagi, yaitu isi dari struct node sendiri adalah nilai dan alamat next. Jadi maksudnya adalah ini alamat dari list setelahnya. Jadi next ini akan berisi nilai setelahnya dan alamatnya. Jadi seperti ini. Jadi semisal ini list pertama, maka di sini berisi nilai dan di sini berisi alamat. Nah, alamat ini akan berhubungan dengan list selanjutnya. Nah, maka dari itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini disebut linked list atau list yang saling berhubungan. Jadi seperti ini, alamat next akan menunjuk ke list berikutnya, mempunyai alamat yang menunjuk list berikutnya lagi. Seperti ini. Terus kita lanjut. Setelah mendeklarasikan struct node-nya, kita membuat fungsi yang bernama buat node baru atau buat simpul baru. Jadi kita buat list baru dengan tipe alamat karena kita akan mengembalikan berupa listnya. Jadi berupa node-nya. Kita akan mereturnkan berupa. Nah, di sini menggunakan parameter berupa tem ya, nilai. Jadi buat baru ini akan bekerja dengan cara mendapatkan nilai yang diparsingkan ke fungsi ini. Jadi nilai yang telah didapat oleh fungsi ini saat diparsingkan akan dimasukkan ke list. Jadi seperti ini misalkan. Jadi ini node-nya. Jadi dibuat node-nya atau dibuat kotaknya ya. Terus dia mendapatkan nilai. Nilai ini akan dimasukkan ke sini. Nah, jadi nilai. Nah, kemudian alamatnya di sini disetting atau enggak ada. Nah, disetting 0. Nah, ini cara kerja dari node baru. Nah, di sini alamat node baru mendeklarasikan node baru ini buat tadi kotaknya kita deklarasikan dengan tipe alamat ya. Kemudian kita menginisialisasinya dengan memberikannya memori sejumlah ses of int
integer. Jadi kita bisa menggunakan integer atau lebih baik kita menggunakan struct node karena node baru ini akan berisi struct, ya kan? Jadi lebih baik kita menggunakan struct sebesar bit struct node. Jadi di sini kita mendeklarasikan ya, mendeklarasikan node baru untuk nama dari untuk penampungan untuk listnya untuk list, kemudian kita kasih memori list. Jadi list kita kasih memori sebanyak struct node. Jadi malloc ini kan untuk mengalokasikan memori. Malloc. Nah, size of sebesar struct. Nah, kenapa kita membutuhkan ini? Karena setiap list itu akan berbeda-beda tempat. Jadi semisal kan kita udah tahu tadi apa itu linked list kan saling berhubungan. Nah, di sini tempat di sini sama di sini kan beda. Jadi kita perlu membuat alamat baru. Jadi kalau sama terus kan nanti isinya di sini-sini terus kalau nggak pakai ini ya. Kayak ini, jadi alamatnya itu pakai yang node baru ini. Nah, kalau kita buat node baru, maka alamatnya tetap di node baru. Kalau nggak ada ini, alamatnya tetap di sini. Jadi nggak bisa. Jadi ini ibarat kita membuat array cuma satu-satu gitu. Kan biasanya kita kalau array kan langsung deklarasi misal 4. Kita punya array sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi di sini kita buatnya satu-satu. Jadi misal kita manggil fungsi buat node baru, berarti kita membuat satu kotak. Terus kita panggil lagi, jadi buat satu kotak. Jadi satu-satu, sesuai kebutuhannya. Nah, itulah kelebihan dari linked list ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Node baru. Oke, kita lanjut. Terus setelah kita buat memorinya, kita alokasikan memorinya ya. Di ini kotaknya sudah terbentuk. Terus di sini node baru nilai sama dengan temp. Nah, jika pointer ya karena kita mendefinisikan tadi bertipe pointer, maka akses nilainya menggunakan akses struct-nya menggunakan ini. Jadi node baru nilai itu sama dengan temp. Jadi kotak nilai di sini isinya adalah temp. Nah, yang ini kotak nilai yang ini isinya temp atau nilai yang diparsingkan sini. Misal ini nilainya 1. Nah, kemudian node baru next itu alamat yang ini. Nah, node baru next yang ini alamatnya ini disetting ke 0 di 0. Nah, jadi fungsi alamat buat node baru ini cuma ngebuat satu ini aja. Jadi belum ngelingnya, jadi belum ngarahin. Jadi cuma buat satu node ini aja. Nah, kalau udah dianu kan tadi nilai sama alamatnya kita parsingkan, kita return kan, kita kembalikan. Nah, selanjutnya di fungsi insert first. Nah, di sini insert first itu untuk menginputkan node di istilahnya melingkan kan setelah kita buat terus dilingkan gitu.
Nah, linknya itu mulai dari awal. Tipenya tetap sama, alamat dengan parameter head dan head bertipe alamat, terus stem bertipe integer. Nah, di sini kita deklarasi sekaligus inisialisasi. Garisnya next node, terus diinisialisasi buat node baru temp. Jadi nanti dimainkan apa saat insert itu kita memanggil fungsi ini, memasingkan head sama nilainya berapa sih yang diinputkan oleh user. Nah, nilai yang diinputkan oleh user passing lagi ke fungsi buat node baru. Nah, buat node baru nanti kan akan mengembalikan satu list ya, cuma satu list, yaitu nilai sama alamatnya yang tadi disetting dulu. Nah, kemudian ini disimpan dulu di next node. Nah, setelah disimpan di next node, kemudian baru diproses, baru di-link-kan. Nah, ini next node, next sama dengan head. Jadi kita pegang apa alamatnya. Jadi alamatnya ini mau di-link-kan kemana sih? Yang kita dapat di proses fungsi node buat node baru. Nah, di sini di-link-kan ke head-nya. Karena fungsi first ya, yang seperti dijelaskan tadi ya, bahwa head itu selalu dipegang. Nah, head-nya jadi misal cuma satu data kan berarti head-nya ini kan. Head ini head, maka belakangnya otomatis nol atau enggak ada. Nah, kalau misal ada, misal ada data, di sini ada data 2. Nah, ini headnya. Nah, next node, next itu sama dengan head. Jadi ini dilingkan ke head. Setting, jadi dilingkan ke sini. Jadi satu ngeling ke dua. Itu soalnya insert first sih. Jadi di sebelum di awal. Kemudian yang di return head. Kemudian headnya dipindah ke ini. Kan tadi headnya di sini terus dipindah di sini. Soalnya kan ini yang jadi paling depan. Head dipindah di sini. Kemudian head di return. Nah, otomatis kalau head di return dia udah satu paket. Nah, jadi yang di return itu aslinya satu ngeling dua. Nah, itu udah satu paket. Nah, selanjutnya di fungsi delete. Jadi ini sebenarnya termasuk apa? Opsional ya delete. Jadi yang ngecek dulu. Oh iya, saya silahkan ini delete first, fungsi delete first dengan tipe alamat atau struct node tadi. Terus di sini aliasnya alamat atau tipe struct node tadi dengan nama variable head. Nah, kemudian dicek karena parameternya head, dicek apakah head itu sama dengan null. Jadi maksudnya ini apakah link listnya itu ada atau enggak gitu. Jadi kalau headnya null berarti itu link listnya enggak ada, maka enggak perlu di delete. Jadi kita returnkan nol. Dan buat apa kita mendelete yang tidak ada gitu. Nah, jadi kita return nol, maka program langsung berhenti ya di sini. Jadi tidak menjalankan ini, langsung return nol, jebret ini yang ini tidak jalan. Nah, kalau headnya enggak nol, jadi misal ada datanya. Nah, di sini ada proses delete-nya yaitu alamat temp.
Ini mendeklarasikan tem dengan tipe alamat. Nah, head next-nya ini disimpan. Jadi karena kita akan mendelete misal ini ya, misal ada dua data, ini ngeling ke sini kan. Nah, head next. Jadi head, ini kan head next. Nah, next-nya kan di sini. Nah, ini isinya dua. Jadi sama kayak gini. Jadi kayak rekursif sih ya. Bisa dikatakan begitu ya. Nah, jadi dua. Nah, gini. Di satu nextnya isinya dua. Sama aja sih. Tapi yang lebih anunya seperti ini. Nah, jadi head next. Jadi ininya disimpan, list berikutnya disimpan. Buat apa? Buat nanti headnya dipindah ke sini. Soalnya yang depan akan dihapus. Nah, ini head sama dengan 0. Kemudian head sama dengan temp. Jadi headnya ini dihapus ya. Jadi dihapus, langsung dipotong, jebret. Dihapus, tes, 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 dihapus. Nah, kemudian kita anu lagi, apa, inisialisasi lagi headnya. Kan kalau head dihapus, maka bisa jadi, kalau headnya dihapus kan sama dengan nggak nol kan, ya nggak ada. Jadi kalau nggak kita deklarasikan lagi headnya, maka itu dianggap hilang semua gitu. Jadi head ini penting ya. Jadi kalau head nol itu berarti dibaca nggak ada. Nah, maka dari itu kita perlu inisialisasi lagi head dengan head sama dengan temp. Nah, temp kan tadi udah buat nyimpen ini ya, list berikutnya. Jadi headnya itu dipindah ke list berikutnya. Temp atau list berikutnya. Nah, jadi headnya di sini. Nah, terus kemudian kita returnkan head. Jadi kita kembalikan head yang baru, yaitu list selanjutnya. Lanjut, kemudian ini fungsi reverse. Nah, di sini fungsi reverse tetap sama, kita menggunakan variabel menggunakan tipe alamat alias alamat atau tadi struct node. Nah, parameternya masih sama, head dengan tipe alias alamat atau struct node. Nah, di sini kita mendeklarasikan dua variabel baru, yaitu pref node dan current node. Sebenarnya ini current, jadi current node. Nah, ini alamat, tipenya ya, tipe datanya atau struct node tadi. Nah, di sini pertama mengecek dulu ya sebelum mereverse. Dicek dulu apakah headnya itu sama dengan 0. Ini maksudnya apakah datanya itu kosong atau enggak itu. Kalau kosong kan ya percuma kita melakukan ini. Jadi makanya kita cek dulu apakah headnya itu kosong atau enggak, atau datanya itu kosong atau enggak. Nah, setelah lolos ya headnya ternyata enggak. Nah, di sini apa seperti tadi, jadi pref node itu sama dengan head. Jadi misal seperti ini, kita buat lagi aja nggak apa-apa. 3 lah ya. Pref node jadi ini head. Pokoknya yang awal itu head ya. Jadi ini pref node. Kemudian current node, cur, current. Kemudian ini juga sebagai head. Jadi headnya itu dipindah. Head sama dengan head next. Nah, kenapa dipindah? Headnya dipindah karena yang depan ini kita akan kembalikan ke belakang. Jadi kan reverse kan intinya misal 1, 2, 3. Nah, alur berjalannya itu kan
gini 2, 3, 1, 3, 2, 1. Jadi dipindah satu-satu. Satu di sini pindah, yang 2 di sini pindah. Nah, hasilnya begini. Nah, logika yang kita gunakan nanti akan seperti ini. Algoritma ya. Algoritma yang kita gunakan kita akan seperti ini. Nah, karena yang depan kita akan pindah belakang, maka head-nya juga perlu kita pindah, yaitu di sini. Di head-nya di sini. Kemudian kita pindah belakang, pref node. Nah, ini kan pref tadi. Pref node next sama dengan 0. Nah, jadi kan yang di belakang, dia kan nggak ngeling apapun ya. Titik-titik nggak ada 0. Nggak ngeling apapun. Nah, jadi kayak gini. Jadi pref next itu kan maksudnya list alamat. Jadi list bagian alamat. List bagian alamatnya itu 0. Nah, itu menandakan node terakhir atau list terakhir. Jadi list terakhir itu ditandakan dengan alamat dari alamat listnya itu 0. Jadi nggak ada. Jadi nggak ngelink kan soalnya paling belakang sendiri kan nggak ada apa list selanjutnya. Jadi kita kasih 0. Nah, jadi pref node sama dengan 0 yaitu convert to first not as last. Nah, jadi kita pindah belakang ya. Jadi kayak apa ini linknya itu dihapus. Dihapus. Nah, dihapus kan nggak ada. Nah, jadi dapat dikatakan ini ke belakang. Jadi gini, head current terus di link. Nah, ini masih 0 ya. Kalau 0 saya kasih titik ini. Nah, ini pref. Yang prefnya kan sudah 0 kan, sudah dihapus soal. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke perulangan while ya. Di sini perulangan while itu untuk ya ini untuk apa, memindah. Jadi ini kan nanti akan dipindah sini. Kemudian di link-linknya. Nah, jadi kita cek lagi ya, head itu tidak sama dengan fungsinya buat apa. Jadi nanti kan ini headnya kan terus berpindah kan nanti. Soalnya ini mau dipindah ke belakang, jadi headnya dipindah ke sini. Nah, jadi perulangan itu akan berhenti sampai data terakhir. Jadi head tidak sama head 0 ini maksudnya data terakhir. Jadi well ketika tidak data terakhir. Ketika tidak ketika datanya masih ada lah. Ketika datanya masih ada kita melakukan perulangan. Nah, makanya ini head tidak sama dengan 0. Kan ini nggak 0 kan, head nggak sama dengan 0. Jadi headnya itu masih ada listnya. Kalau dipindah sini, headnya masih ada listnya. Nah, nanti headnya nanti kan dipindah lagi ke ini. Jadi list next. Jadi next di sini kan 0. Jadi nanti headnya itu sama dengan 0. Nah, maka perulangan nanti berhenti. Jadi sampai headnya itu dipindah ke 0. Jadi 0 ini nggak ada datanya. Nah, nanti di sini jadi head. Begitu, teman-teman. Nah, ini jadi head sama dengan head next. Nah, tadi kan sudah saya bilang headnya itu dipindah ke list selanjutnya. Soalnya apa? Head ini nanti akan dipindahkan ke sini. Jadi headnya dipindah, kita hapus dulu ya. Jadi headnya dipindah ke sini. Headnya dipindah terus current next itu pref node. Jadi kan di sini diinisialisasi current node next. Jadi isi dari alamat current node itu dipindah ke pref node. Jadi dilingkan ke pref node. Nah, di sini kan current net kan current head.
current note. Current note ini masih dilengkan ke list ini. Nah, mau kita kan ini di sini terus ngelis di sini. Jadi misal gini, mohon maaf maksudnya berantakan pref. Nah, ini kan masih ngelis di sini. Nah, mau kita kan gini kan. Nah, ini dipindah ke sini. Ini di sini. Setelah dipindah, nah, mau kita itu ini ngeling ke sini. Nah, soalnya kan link list kan harus ngeling ya, ngeling berurutan gini. Nah, maka dari itu fungsi dari current node next sama dengan pref node adalah untuk melingkan, jadi mengganti linknya itu diganti ke sini. Jadi kita hapus. Nah, jadi ini kita hapus saja. Ini misalnya ini pindah ke sini gitu. Ini head. Nah, ini current tadi. Nah, current next-nya ini dilingkan ke sini. Nah, dilingkan ke pref node. Sip, mantap. Kemudian pref node sama dengan current node. Nah, ini kenapa kok pref node ini di inisialisasi current node? Soalnya kan misal di sini ada data lagi ya. Nah, kalau pref node-nya nggak kita pindah, maka data ini kan dipindah lagi ke sini. Nah, jadi nanti kalau pref node-nya nggak dipindah, maka current node-nya ini nanti akan ngeling ke sini lagi. Nah, jadi gini. Kan padahal mau kita kan ngeling ke sini. Nah, maka dari itu pref node-nya kita pindah ke current node. Nah, jadi karena dipindah kan, jadi pref-nya dipindah. Previous-nya dipindah. Kemudian current node sama dengan head. Nah, jadi ini jadi current. Nah, kemudian apakah head-nya itu masih ada? Masih, soalnya head-nya ini masih ada list-nya. Nah, kemudian head sama dengan head next. Nah, head next-nya kan 0. Jadi di sini head sudah sama dengan 0. Kemudian current next sama dengan pref node. Nah, current dot next sama dengan pref node. Jadi dilingkan ke pref node. Jadi current next dilingkan ke pref. Jadi ngeling. Nah, nanti misal ini 1, 2, 3. Biasanya jadi 3, 2, 1. Nah, kan sudah di link, maka pref node-nya dipindah ke sini. Jadi ini jadi pref node. Sekaligus head ya asli. Pref. Nanti jadi head-nya itu di sama dengan pref gitu. Jadi tahu head-nya di mana. Kan current node sama dengan head. Jadi current node sama dengan head. Head-nya 0. Jadi current node sekarang jadi 0. Karena head sudah sama dengan 0, maka tidak bisa di while dan keluar ada inisialisasi lagi head sama dengan pref node. Jadi di sini pref node kita pindah jadi head. Jadi headnya ini, link listnya jadi ini deh. Jadi refresh 3, 2, 1. Nah, mudah bukan? Nah, kita clear. Kita lanjut ke
fungsi sorting. Nah, di sini sortingnya menggunakan bubble sort. Nah, alasan pakai bubble sort itu karena dari algoritmanya itu cocok lah buat linked list, soalnya butuh apa, nggak loncat-loncat gitu datanya, soalnya langsung berurutan. Jadi loncatnya ya n+1, n-1, n+1 gitu. n+1 deh. Nah, cocok untuk linked list, single linked list ya. Nah, ini sorting alamat dengan parameter alamat head. Di sorting tipenya alamat atau tadi struct node, kemudian head dengan tipe alamat. Kemudian kita deklarasi baru pref node dan last untuk alamat. Tipenya alamat. Kita set lastnya ini sama dengan 0. Nah, terus ada temp. Nah, di sini buat nyimpen nilainya. Soalnya kita nanti akan menukar nilainya aja. Jadi kita tukar gitu. Dan di sini int nomor ini untuk keluar dari well. Nah, ini keluar dari perulangan. Soalnya memberikan bahwa sortingnya itu udah cukup sampai sini penukarannya. Jadi ini kan penukaran, algoritma penukarannya. Jadi kayak ngeberitahu si buat, oh cukup sampai di sini aja gitu. Sama ya, ini ngecek link listnya itu ada atau enggak, kemudian masuk ke well, ke perulangan. Sini nomor di set ke 0, pref node sama dengan head. Jadi maksudnya gini, kan ketika nggak ada yang diubah lagi atau nggak ada yang ditukar lagi, maka kan nomornya ini kan masih 0. Nah, nanti perulangannya berhenti. Jadi kayak ngeberitahu kalau, oh udah cukup, udah terurut semua ini. Jadi udah ya apa, nukernya gitu. Kita parsing data yang telah kita urutkan tadi gitu. Di sini pref node sama dengan head. Jadi misal ini 1, 2, 3. Kan descending ya dari besar ke kecil. Jadi ini head atau pref head juga pref. Kemudian di sini ada perulangan untuk menukarnya. Well pref not next itu tidak sama dengan last. Jadi perulangannya itu biar enggak biar apa? Biar jadi ketika datanya udah terurut, jadi kan apa, algoritma kan ini tadi kan udah dijelasin. Jadi algoritma ini kita mengurutkan yang satu ini sampai ke urutannya, jadi sampai yang belakang. Ini dikasih belakang lah sampai datanya terurut. Ini misal 1, 2, 3. Nah, ini nanti jadi 2, 1, 3, 2, 3, 1. Nah, ini maka data lastnya ini kan 1. Nah, nanti perulangan selanjutnya kita nggak perlu nyocokin 1 ini lagi. Jadi kita cuma cukup mensorting 2 dan 3 ini. Jadi 2-nya ditaruh belakang jadi 2, 3. Nah, 1. Nah, terus cek lagi apakah 2. Salah, 3, 2. Nah, apakah ini lebih kecil daripada ini? Kan enggak. Nah, nanti enggak masuk ke sini. Nah, oke. Udah. Jadi pref not next itu tidak sama dengan last. Kemudian di sini mengecek apakah pref not nilai kurang dari pref not next nilai. Nah, maksudnya gimana?
Jadi gini, 1, 2, 3. Nah, pref note nilai itu ini. Nah, pref note next nilai itu ini. Kok bisa? Kan pref note. Jadi kan di sini kan ada next-nya, nah alamatnya. Jadi pref note next. Jadi pref note next kan ngerujuk ke list berikutnya. Jadi pref note next itu ini. Nah, terus kita akses nilainya. Nilainya 2. Jadi apakah satu itu kurang dari 2? Kan betul. Nah, kalau betul kita melakukan penukaran di sini. Penukaran sederhana ya. Jadi temp, ini misal temp, ini A, nah A nanti sama dengan B, nah B-nya sama dengan temp. Nah, seperti biasa. Kemudian di sini kita kasih nomor 1 ya. Saya kasih nomor 1 buat menandakan bahwa ada penukaran. Kan kalau nggak ada penukaran berarti nanti selesai. Nah, dari sini menandakan bahwa oh ini masih ada penukaran kok. Jadi kita lanjut aja ya. Nah, gitu. Kemudian ref note-nya tadi dipindah ke berikutnya, ke angka berikutnya. Kan tadi ini kan sudah ditukar kan. Kan ini pref. Nah, kita tadi tahu 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 2, maka ditukar. Ditukar jadi 2, 3, 1. Nah, setelah itu kan keluar dari if. Diinisialisasi pref note sama dengan pref note next. Di pref note next kan 2. Jadi pref note-nya itu diganti ke 2, guys. Jadi diganti ke sini. Pref. Nah, kenapa kok apa itu prefnya di sini? Padahal kan 1 tadi pref. Nah, sekali lagi yang kita tukarkan adalah nilainya. Jadi bukan kotaknya. Bukan kotaknya yang kita tukar. Yang kita tukar adalah nilainya saja. Jadi kotaknya itu tetap sama. Jadi ngelingnya itu masih sama. Cuma anunya berbeda nilainya. Jadi yang kita tukar nilainya. Kotaknya itu masih sama. Jadi boxnya itu masih sama. Tapi yang kita tukarkan adalah dalamnya, isinya. Nah, terus kita pindah ke kardus selanjutnya. Nah, kardus selanjutnya kan yang ini. Kita pindah. Nah, kita cocokkan. Apakah 1 kurang dari 3? Iya, maka ditukar. Jadi 2, 3, 1. Nah, begitu. Nah, terus setelah 2, 3, 1, kan apa itu lastnya kan sama dengan 0. Nah, pref note next. Kan pref note-nya kan setelah ini ya kita apakah 1 kurang dari 3? Iya, 3, 1. Nah, maka pref note-nya kan dipindah ke sini. Nah, ini. Jadi setelah penukaran keluar ke sini. Pref note sama dengan pref note next. Maka pref note-nya diganti ke kotak ketiga. Jadi ini kotak 1, kotak 2, kotak 3. Kepilih kotak 3. Nah, kotak 3 dot next. Kotak 3 dot next. Itu sama dengan 0. Soalnya kan nggak ada data belakang. Nah, ini sama dengan 0. Kotak 3 dot next. Jadi kotak 3 ini ngeling ke siapa sih? Oh, nggak ada yang di link. Nah, maka 0. Nilainya 0. Nah, maka pref note next itu sama dengan last. Kan lastnya tadi 0. Jadi berhenti. Kemudian last diganti ke pref note. Jadi lastnya dipindah ke ini, ke 1. Jadi nanti pokoknya pas data itu dipindah ke 1. Nah, nanti ditolak. Soalnya 1 itu udah paling huruf. Nah, gitu. Jadi inti dari
program ini adalah seperti ini tadi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 1 ini diurutkan dulu, apa 1 kurang dari 2, ya 2, 1, 3, 4. Terus 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1. Nah, kalau udah yang diurutkan yang ini 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1. Nah, kalau udah diurutkan yang ini 4, 3, 2, 1. Nah, gitu. Nanti hasilnya sorting dari descending. Nah, kemudian ini fungsi cetak. Saya menggunakan tipe void, parameter head dengan tipe alamat. Di sini ada printf, daftar nilai linked list. Kemudian ada perulangan, while, jadi mencetak dari head sampai tailnya, belakangnya, paling belakang, list paling belakang. Sini pastikan dulu ya, headnya itu tidak sama dengan 0 atau datanya itu ada. Kemudian printf %d head nilai. Jadi nanti yang di print itu nilainya, head nilai, kemudian headnya itu dipindah ke selanjutnya. Head sama dengan head next. Menginisialisasi head itu dipindah ke list berikutnya. Kemudian printf ini untuk enter. Nah, di sini fungsi main. Get ini buat nanti pilihan exit. Deklarasi get sama dengan 1. Deklarasi nilai pilihan, nilai dan pilihan. Deklarasi head. Jadi head dengan tipe struct node atau alam dengan 0. Soalnya kan list pertama itu kan nggak ada datanya, maka headnya itu sama dengan 0. Ini will get-nya kan sudah dibuka. Ini 1. Nah, kemudian ini sistem CLS, jadi biar setiap kali kita inputkan nanti terminalnya itu clear. Kemudian ini cetak, jadi ke fungsi cetak. Jadi buat tahu setelah kita insert itu udah masuk belum datanya gitu. Ini printf, scanf, %d dimasukkan ke alamat pilihan. Switch, nah ini untuk percabangan pilihan. Dengan isinya parameternya pilihan. Jadi berapa pilihannya? 1, 2, 3. Nah, kalau selain 1, 2, 3, 4, 5, nanti kita masuk ke default. Jadi nanti masuk ke default, mencetak, print, mohon masukkan nomor sesuai yang ada pada. Untuk case 1 sendiri saya menuliskan di ini masukkan nilai. Nah, nilai yang dimasukkan akan disimpan di variabel nilai. Kemudian nilai ini akan diparsingkan tadi di insert first. Insert first akan memanggil fungsi membuat node baru. Karena insert first ini memasingkan head, maka kita tampung ke head. Jadi headnya itu kita tampung. Jadi head yang dikembalikan oleh insert first kita tampung. Reverse juga mengembalikan head, jadi headnya kita tampung. Reverse juga mengembalikan head, headnya kita tampung. Sorting mengembalikan head, headnya kita tampung. Nah, untuk 5 exit, maka get sama dengan 0. Break. Nah, untuk demonya sebagai berikut. Tadi acak ya, anunya. Kita acak mungkin 8, 5, 5, 4, 3, 3, 1, 7, ada 10 ya tadi. 9, 9,
14 164 65 143 148 173. Sudah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah 10. Nah, kemudian kita reverse. Kita reverse. Nah, udah apa? Udah terreverse kan 8, 5, 5, 4, 3, 7. Kita inverse lagi, kita reverse. Nah, biar tahu perbedaannya kita coba hapus. Enggak bisa ya. Jadi bisa reverse, jadi 8, 5, 5, 4 kan di belakang. Terus kita reverse jadi, nah 8, 5, 5, 4-nya di depan. Kemudian coba kita descending. Nah, diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, untuk delete kita coba, delete. Nah, delete. Exit. Coba kita pilihan 6 kan enggak ada. Nah, jadi langsung. Nah, mungkin itu saja dari program saya. Tapi ini masih bisa dikembangkan seperti ini misalnya. Nah, nanti ada masih banyak ini. Jadi ada insert first, insert last, insert after, kemudian insert before. Ada delete first, delete last, delete after. Terus ini ada count, ada dispose untuk menghapus semua note. Terus ini sama seperti tadi. Nah, nanti untuk kode program saya bagikan di deskripsi. Terima kasih.